Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat Smart Asam Sunti Maker, alat pemrosesan pembuatan asam sunti berbasis IoT. Di sini saya beranggotakan Rizky Ismunandar, Miftah Rizky Pohan, dan Khalif Faiz. Ini adalah latar belakangnya. Asam sunti adalah bumbu tradisional khas Aceh dari belimbing wuluh melalui penggeraman, fermentasi, dan pengeringan metode tradisional. Menimbulkan masalah kualitas tidak seragam, daya simpan rendah tergantung cuaca, dan higienitas rendah. Smart Asam Sunti Maker dengan IoT dapat mengontrol suhu dan kelembapan sehingga produk lebih konsisten, higienis, dan tahan lama. Di sini ada masalah dan solusi. Masalahnya proses pengeringan tradisional asam sunti sangat bergantung pada cuaca sehingga hasil tidak konsisten. Terus masalah kedua, produk sering kurang higienis karena terkontaminasi debu dan serangga. Masalah ketiga, kualitas tidak seragam, tekstur lembek, mudah berjamur, dan cepat rusak. Masalah keempat, daya simpan rendah sehingga sulit bersaing di pasar modern. Masalah kelima, kemasan masih sederhana sehingga kurang menarik. Solusinya menghadirkan Smart Asam Sunti Maker berbasis IoT untuk mengontrol suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara secara otomatis. Terus solusi yang kedua memperoleh produk yang lebih higienis, konsisten, dan tahan lama tanpa bergantung pada cuaca. Solusi ketiga mendukung efisiensi produksi bagi rumah tangga dan UMKM dengan biaya yang lebih terjangkau dibanding alat pengering modern lain. Solusi keempat, memberikan peluang peningkatan nilai jual melalui kualitas terjaga dan kemasan yang lebih modern. Solusi terakhir, membantu melestarikan kuliner khas Aceh sekaligus memperluas pasaran di era modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode dan pengamatan. Yang pertama itu ada studi literatur. Jadi mengkaji berbagai penelitian tentang metode pengeringan modern. Hasil kajian menunjukkan kontrol suhu dan kelembapan sangat menentukan kualitas produk serta teknologi IoT dapat menghasilkan asam sunti yang lebih higienis dan konsisten. Lalu ada observasi pasar. Penjemuran manual masih dominan karena murah dan sederhana, namun sangat bergantung cuaca dan kurang higienis. Alat pengering listrik tersedia tetapi relatif mahal dan boros energi. Kesimpulan pengamatan. Diperlukan inovasi alat pengering berbasis IoT yang terjangkau, efisien, dan otomatis, sehingga sesuai digunakan pada skala rumah tangga maupun UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas dan tahan lama. Selanjutnya ada metode wawancara. Jadi yang pertama tuh metode wawancara dilakukan dengan melibatkan ibu rumah tangga dan pedagang makanan tradisional sebagai narasumber utama. Karena mereka merupakan pengguna langsung asam sunti dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kebutuhan usaha kuliner. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan pernyataan terbuka yang memungkinkan narasumber menjelaskan pengalaman, kebiasaan, serta harapan mereka terhadap kualitas asam sunti. Asam sunti. Dari hasil wawancara diketahui bahwa asam sunti dianggap sangat penting sebagai bumbu khas masakan Aceh. Namun produk yang beredar di pasaran sering dikeluhkan memiliki warna terlalu gelap, tekstur lembek, cepat berjamur, dan tidak tahan lama. Selain itu, kemasan yang masih sederhana tanpa label membuat produk terlihat kurang menarik dan menimbulkan keraguan terhadap kebersihan proses produksinya. Para narasumber berharap inovasi seperti Smart Samsung Maker dapat menghadirkan asam sunti dengan kualitas rasa yang konsisten, lebih higienis, tahan lama, serta dikemas secara modern sehingga lebih praktis digunakan dan memiliki daya tarik tinggi di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, untuk kesimpulannya, jadi Smart Asam Sunti Maker ini hadir sebagai solusi atas kelemahan metode pengeringan tradisional yang masih bergantung pada cuaca, yang dimana itu kurang higienis dan menghasilkan produk dengan kualitas tidak seragam.
Dengan dukungan teknologi IoT, proses pengeringan dapat dikontrol otomatis melalui suhu dan kelembapan, sehingga produk lebih higienis, tahan lama, dan konsisten. Jadi inovasi ini tidak hanya membantu produsen rumah tangga maupun UMKM untuk meningkat mutu dan nilai jual asam sunti, tapi juga mendukung pelestarian kuliner khas Aceh agar tetap relevan dan berdaya saing di pasar modern. Jadi hasil kesimpulan kami wawancara dengan beberapa target. Jadi kami mengambil beberapa target audiens, yaitu ibu yang udah usia lanjut, yang ibu rumah tangga yang masih kita bilang usia menengah, dan anak dari ada pemilik kafe dan anak dari ibu rumah tangganya. Jadi dari yang dapat saya tangkap dari wawancara tadi itu kebanyakan kalau yang ibu-ibu yang udah usia yang lebih tua itu lebih memilih untuk membuat asam suntinya itu sendiri. Mereka tidak ingin mengandalkan alat untuk hal-hal seperti itu. Namun bagi kalangan-kalangan yang seperti pemilik kafe, anak dari yang ibu yang biasa sering buat asam sunti, dan ibu rumah tangga yang usia masih menengah, itu hal alat kami ditanggap sangat positif. Yang dimana itu merupakan hal baik dan menurut saya alat ini dapat dikembangkan untuk ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.